marilah kita ikuti apa yang sesungguhnya akan terjadi. Dalam perjalanan yang menuju pelabuhan, sampailah Raden Saleh di suatu tempat. Mereka sedang menyanyikan lagu Ting Ting Tang. Lewat lagu itu, ia ingat Natal dan ingat keluarganya.上叮当，我是多快乐，我们就这岁头上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我是多快乐，我们就这岁头上。从我到风随，我们就这岁头上。被吹过的年，我所有歌声，铃声响叮当。你的心穿过万丈，今晚我是真快乐，把我是歌儿唱。嘿，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我是多快乐，我们就这岁早上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我是多快乐，我们就这岁早上。在月亮天之前。但是为数有八，打扮美丽小姑娘，她就在我身旁。那马儿手又老，她的冰洋都在看，把手抓上紧你旁边，害得我们着了呀。嘿，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我是多快乐，我们就在睡觉上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我是多快乐，我们就在睡觉上。叮叮当。Raden Saleh telah menginjakkan kaki di daerah Yogyakarta, daerah yang tidak asing baginya. Di tempat itulah dia menyaksikan pertunjukan tari kreasi baru, tari Eko. Dari jauh ada seorang pemuda yang sempat melihatnya.
Ibu masih berpikir lagi. Malam hari Natal, dengarlah suara lonceng sirih berganti. Inilah malam kudus. Pada malam hari raya seperti inilah, ayah pergi dengan tidak mendengarkan sepatah kata. Ayah, Keesokan hari kedua, selesai ibadah, ku ampuni dosa. kenapa masih ibu lagi masalah apa itu? Mengingat orang yang sudah tidak ada lagi pada kita. Ada orang mengatakan dia dari Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan rumput. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayah. Apalagi masih masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita dapat bertanya. Bagaimana upaya sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah Pun, selama Natal ini berapa hari kau libur? Saya 3 hari, Bang. oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ditaruh di meja. Waktu itu bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakainya? Tak bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah comang-camping dan topinya sudah hampir putih. Oh, gitu. Pak Tirto banyak cerita tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu seorang yang baik kan? Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Entah sih. Saya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang dia. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, dan aku berikan pelajaran bahasa Indonesia pada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti dapat bahkan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi dan jelas buat tenagamu, aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntunan zaman sekarang ini. Hei, sudah pada makan semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah, apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, lihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua? Bagaimana namanya?
jelas kelihatannya, tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa Mon? Gak ada orang lain lagi. Malam Natal seperti ini, ia berlalu dulu. Mungkin Bu, lupakannya sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat dilupakan. Nah, mungkinkah ia kembali juga? Shalom. Apa? Wanita sahabat. Oh, astaga. Puji Tuhan. Seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Nina, kau Nina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya, aku berubah Nina. 20 tahun, berubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk Nina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun. Maimun? Kau sudah besar sekarang, Nak. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat pergi. Dan nama ini siapa? Saya Witarsi, Ayah. Iya, Narsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik, Narsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus mulai. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah yang membahagiakan. Ya, walau tak payahnya. Mereka sudah jadi orang pandai sekarang. Narto bekerja di perusahaan teman. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Dan selalu jadi yang terbaik dalam ujian. Mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Tarsi ini, dia yang membantu aku mencari. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang sudakar besar Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Inilah kehancuran. Samsara bumi merosot. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku.
Maukah kau memberikan air segelas Narto? Atau kau tidak? Narto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira ya. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau tak mau, kalau ibu, maukah kau memberikan air segelas? Baik ayah. Maimun, kapan kau menjadi seorang ayah? Kenapa? Kami tidak punya seorang ayah. Kapan dia seorang ayah? Narto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, katamu. Kalau kami punya ayah, lalu apa yang kami bantu tulang selama ini? Jadi budak orang waktu aku umur 8 tahun. Aku dan ibu hampir saja terjun dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya ayah, lalu apa yang aku memiliki anak seorang waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa di dalam hati pun sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakah kau waktu menikah sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa beli belereng. Pakaian yang sekolah juga robek tanda malam sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya ayah. Ayah yang sejati itu tidak tega melihat anak-anak dan keluarganya menderita. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah maafkannya. Kenapa dia tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku dulu, aku pernah menangis di bawah ibu karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu, kemudian, aku jadi tidak suka orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi yang berusaha bekerja sebuah tenagaku, aku kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku bergerak kepada dunia. Aku tidak punya kotor orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup jadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Pergi dengan perempuan asing dan melupakan anak-anak dan istrinya, meninggalkan hutang yang besar sehingga mengurus tabungan dan tabungan ibuku. Maka jika kita punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang paling besar. Bang, tadi Bang, lihat, ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua Bang Narto. Mayu, istri benar kau ucapan kalimat ayah kepada orang yang tidak perhati. Cuma karena ada seorang tua yang masuk rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal sama sekali. Mayu, coba kau perhatikan, apa kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayah? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuannya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudnya kewajiban kita
sesudah melepaskan hawa nafsunya di mana-mana. Lalu sekarang ia kembali ke sini karena sudah tua dan kita harus meliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Narto yang belum punya ayah kandung. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Narto yang sekarang adalah Narto dibentuk oleh Narto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya aku. Aku memang berdosa begitu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu Narto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud merendahkan diri agar aku terima kembali. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sekiranya adikku, aku yang pernah dihormati sebagai orang kaya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi sudahlah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ya. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Mimi, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua itu dari dia? Akulah yang tak menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia. Tapi tak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Iya, siapa yang bersama kau? Lupa. Akulah yang mendiami selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahku yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hatiku, Bang. Kau membela-bela dia. Dengan tubuh kau, aku juga bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, pelihara orang itu jaga cinta kepadanya. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan kembali. Aku tidak akan mengganggu kedamaian dan kebahagiaan kalian. Biarlah aku pergi. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Aku cuma seorang pengemis. Seharusnya memang aku malu masuk ke dalam rumah ini. Meski aku sudah dikahari di depan sana. Aku malu. Aku tak sanggup masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam ini malam Natal. Dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, Nak. Dan bagaimanakah ini? Tidak dapatkah engkau memaafkan ayah? Besok hari Natal, Yesus sebagai Allah yang Maha Agung mau turun ke dunia menjadi bayi mungil untuk mengampuni, untuk menebus kita dari hukum dosa. Sedangkan semestinya kita saling memaafkan. Kalau tidak kasihkan, kemana dia akan pergi dengan usia yang setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak balik lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyerahkanmu saja? Aku sudah hilang semua rasa itu.
Sekarang kalian pilih, ya atau Tidak, aku akan bagi kembali ayahku. Aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku ini. Kalau kamu mau, aku akan bagi kembali ayahku. Ayahku pulang, ayahku mesti pulang. Ayo, mana? Mana ayah, Bang? Mana ayahku? Dia menyelamatkan nyawamu dari sebuah kecelakaan. Hanya kopi ini saja yang kudapat. Mamai, gimana kau makan kopi itu? Di bawah lampu, cobalah. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah terlempar ke dalam sungai. Dia tak tahan terima bidadariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dia yang angkuh. Ya, angkuh diriku juga. Ayahku, dia orang baik. Dia menyelamatkan nyawa adikku. Aku telah bunuh ayahku. Ayah.